Halo, halo, selamat bertemu kembali. Kali ini kita akan membahas tentang peraturan yang baru saja di launch oleh pemerintah, yaitu tentang terkait dengan PSBB. Mungkin di antara kita ingin mengetahui secara baik begitu apa sih PSBB itu, agar kita sebagai rakyat itu bisa menyikapi aturan baru ini dengan baik, dan kita harus tentu saja berupaya untuk ikut mengikuti aturan tersebut gitu. Nah, PSBB itu kependekan dari pembatasan sosial berskala besar. Nah, PSBB ini diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang pedoman PSBB. Nah, pedoman ini tentu dalam rangka penanganan pandemi ya, virus corona yang menyebar sekarang ini gitu. Nah, PSBB merupakan pembatasan kegiatan tertentu penduduk, kegiatan tertentu masyarakat dalam suatu wilayah gitu, yang diduga terinfeksi virus corona. Kenapa adanya pembatasan? Yaitu untuk mencegah kemungkinan penyebaran virus tersebut gitu. Setidaknya ada dua syarat sebuah wilayah ya menerapkan PSBB. Kita tahu yang sudah menerapkan akan diterapkan tanggal 10 nanti adalah DKI Jakarta. Saya pikir nanti akan menyusul daerah-daerah lainnya. Nah, syarat pertama adalah jumlah kasus dan atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat ya, dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah. Jadi DKI memang saya pikir juga pantas menerapkan PSBB karena persebarannya, kemudian jumlah kematiannya juga yang terus meningkat begitu. Kemudian terdapat kaitan epidemiologis ya, dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain. Tentu saja ini sangat berkaitan gitu. Nah, permohonan penetapan PSBB diajukan oleh kepala daerah ya, oleh gubernur, wali kota, bupati gitu ya. Nah, permohonan dari gubernur untuk lingkup satu provinsi atau kabupaten ya. Sementara pengajuan dari bupati atau wali kota untuk lingkup kabupaten dan kota saja gitu. Nah, berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 99, pelaksanaan PSBB ini meliputi hal-hal berikut ya. Yang pertama adalah peliburan sekolah dan tempat kerja. Jadi belajar di rumah, bekerja di rumah. Nah, ini kebijakan yang pertama ya. Kemudian yang kedua, pembatasan kegiatan keagamaan ya. Kita sering mendengar misalnya ibadah di rumah gitu ya, bahkan sholat Jumat pun kemudian ditiadakan gitu. Kemudian yang ketiga, pembatasan aktivitas di tempat atau fasilitas umum ya. Ini untuk menekan penularan wabah ini gitu ya, kecuali untuk supermarket ya, minimarket itu tentu saja dibolehkan karena tentu masyarakat kan perlu membeli bahan kebutuhan pokok dan lain sebagainya. Pasar, toko ya, tempat berjualan obat-obatan dan peralatan medis serta kebutuhan pokok itu tentu saja masih dibolehkan. Nah, kemudian yang keempat, pembatasan kegiatan sosial dan budaya. Pelarangan kerumunan orang dalam kegiatan sosial dan budaya, termasuk pertemuan politik, olahraga, hiburan, akademi dan budaya gitu ya. Nah, kaitan ini tentu adalah wajar, misalnya penundaan tahapan pilkada misalnya. Karena kalau tahapan pilkada itu tidak ditunda, tentu saja akan mengakibatkan banyak kerumunan, kampanye ya, cari-cari dukungan politik dan lain sebagainya. Karena itu wajar kalau misalnya pilkada itu ditunda, dan ditundanya jangan sebulan 2 bulan. Gitu ya. Yang terbaik misalnya tahun depan saja baru dimulai lagi pilkada serentak selanjutnya begitu. Jadi agar kemudian para politisi juga tidak berupaya untuk mengumpulkan massa, mencari dukungan dan lain sebagainya gitu ya. Ini pembatasan keempat ya, kegiatan sosial dan budaya. Juga tentu kegiatan-kegiatan olahraga ya, kegiatan-kegiatan seni budaya juga memang untuk sementara waktu ini harus ditunda terlebih dahulu. Ini tentu demi kebaikan agar penyebaran virus ini bisa dihentikan. Tidak ada solusi lain selain menghindari kerumunan. Kemudian yang kelima, pembatasan moda transportasi ya.
jaga jarak misalnya di dalam transportasi, misalnya di KRL ya, kereta listrik itu akan sangat sulit sebenarnya untuk menjaga jarak, tapi itu harus diusahakan ya. Mungkin agar agar ada tempat yang leluasa bagi penumpang, mungkin jumlah KRL, jumlah bisnya memang harus ditambah sebenarnya, agar kemudian penumpang itu bisa menjadi lebih leluasa gitu. Karena kalau pembatasan katakanlah jumlah angkutannya, maka kemudian penumpang akan menjadi semakin berdempet-dempet gitu ya. Ya, tapi tentu saja kalau pembatasan orang keluar rumah itu sudah efektif, tentu saja pengurangan alat transportasi kayak kereta, bis, kemudian MRT, LRT itu bisa dilakukan juga, karena kan memang penumpangnya sudah jauh berkurang gitu. Kemudian yang keenam adalah pembatasan kegiatan lainnya, khusus terkait dengan aspek pertahanan keamanan ya. Tentu saja untuk hal-hal tertentu, tentu saja pertahanan keamanan memang tidak bisa dibatasi gitu ya, tetapi tentu saja bisa diminimalisir gitu. Nah, itu kira-kira pelaksanaan PSBB ya, meliputi apa saja gitu ya. Jadi hampir semua ini terkait dengan belajar, bekerja ya, kegiatan keagamaan, kemudian fasilitas umum ya, kemudian kegiatan sosial budaya, kemudian bagaimana mode transportasi itu diatur, dikurangi, dan kemudian pembatasan lainnya gitu. Saya kira PSBB ini sudah meliputi hampir seluruh kegiatan ya, dan dengan tercakupnya seluruh kegiatan masyarakat ini tentu saja akan bisa untuk meminimalisir perjumpaan-perjumpaan, meminimalisir kerumunan ya, dan itu tentu akan efektif untuk memerangi penyebaran wabah virus ini gitu. Dan saya kira itu memang tak terhindarkan ya. Kita semua sebagai masyarakat, sebagai rakyat harus ikut di dalam aturan itu gitu. Aturan misalnya anjuran atau keinginan ya, presiden itu ingin sekali misalnya agar rakyat itu tidak mudik. Ya kita harus ikuti apa yang ada dalam keinginan presiden itu, karena itu baik ya. Itu bisa mencegah orang tua kita, keluarga kita di kampung itu misalnya ikut tertular kalau seandainya kita itu menjadi carrier ya dari virus ini gitu. Jadi saya kira apa yang sudah dilakukan pemerintah itu sudah sangat baik, dan tentu kita sebagai rakyat itu harus mendukung dengan sepenuhnya gitu. Kalau kata pemerintah dianjurkan jangan keluar rumah, ya jangan keluar rumah gitu ya. Kalau tidak perlu sama sekali, misalnya beras masih ada, makanan masih ada, ya jangan keluar rumah gitu. Kecuali memang beras sudah habis, mau tidak mau ya kita harus katakanlah ke pasar, ke minimarket ya untuk membelinya. Ya itu memang tidak terhindarkan gitu ya. Tapi selain itu saya kira sebaiknya kita tetap tinggal di rumah gitu ya. Oke, itu kiranya sedikit atau sekilas tentang PSBB. Upaya ini tentu saja agar sedikit memberi informasi kepada Anda apa yang sudah dilakukan, apa yang akan dilakukan oleh pemerintah. Semoga ini upaya kecil ini juga bisa ikut memberi katakanlah langkah solusi ya untuk pencegahan lebih tersebarnya lagi virus ini gitu. Karena sangat mengerikan kalau seandainya pandemi ini tidak bisa dihentikan. Nah, sudah terbayang di mata misalnya akan muncul resesi ekonomi, kesulitan ekonomi. Bagaimana kita akan kesulitan bahkan untuk memenuhi kebutuhan pokok gitu ya. Bagaimana kita kesulitan misalnya orang-orang pekerja di perkotaan yang memiliki tanggung jawab cicilan misalnya, tentu saja akan kesulitan untuk membayar itu. Bagaimana kita memberi nafkah keluarga misalnya, tentu saja itu sudah terbayang bagaimana sulitnya kondisi ke depan. Karena itu harus secepat mungkin ini dihentikan, dan tidak ada cara lain selain kita rakyat Indonesia itu ikut mengikuti aturan yang sudah atau yang akan dilakukan oleh pemerintah. Saya kira itu. Terima kasih.